Jadi kita ngomong apa? Gue bikin opening dulu. Gue gak ngerti openingnya apa. Hati-hati loh, opening tuh mesti belajar yang muda. Iya. Kalau salah-salah tuh jadi kayak nonton TVRI zaman dulu. Halo, selamat datang di channel gue Mix by JM. Malam hari ini kita berasap. Malam hari ini gue kedatangan tamu yang super spesial. Kenapa super spesial? Karena legend sih. Ya jelas legend. Lu udah tahu semua lah. Jadi nggak perlu gue kenalin. Udah lihat langsung kan. Nah, kenapa spesial? Karena gue ini bekas bos gue nih. Partner. Partner ya. Partner. Waduh, gue merasa terhormat nih kalau diklasifikasikan sebagai partner. Partner dong. Kita mau ngobrol apa sih? Gak tau, katanya sekitar sound system. Padahal gue gak ngerti-ngerti amat. Audio lah. Audio. Ini yang gue pengen tanya, Bor. Ya. Tapi pertama kali lagi. Tapi pertama-tama gue mesti ucapin selamat dulu buat video klipnya yang terbaru kemarin. Oh, yang Upi kerja. Wah, keren banget. Yang tracking itu ya. Iya. Gila, memang dia tiap kali kerja sama Upi pasti bagus-bagus. Oh, Dia mikirnya suka. Gue senang karena dia kadang-kadang suka, gue pengen bikin beda sama yang lain, beda sama yang lain gitu. Jadi hasilnya beda-beda. idenya dari dia. Itu semua dari dia. Oh ya? Yang itu satu yang gue ingat ya, Upi bikin yang aneh-aneh itu satu dulu yang modelnya Chelsea Island, yang diorama kecil gitu kita ditemakin pakai proyektor itu juga bagus. Memang orangnya kreatif. Dia kan bekas musisi. Iya, mungkin itu connect ya jadinya. Kalau ada yang belum tahu, Upi Guava itu yang bikin video klip sekarang, dulu itu vokalis dan gitarisnya The Blur. Bro, betul. 2003 ya. Wow, 2003 Kayaknya yang lebih lebih tua dari itu. The Blur. Bro, ya. Ngeband banget sih dia, ngeband banget dan mungkin jadi connect ya, karena ada sisi musikalitasnya ya. Jadi apa ya? Jadi kayak orang dalam jadinya. Sutradara tapi orang dalam musik. Secara komunikasi juga jadi nyambung. Dan nyambung banget. Karena udah kenal lama kan soalnya. Lagu itu prosesnya berapa lama? Rekamannya? Jadi kan Upi kirim 2 orang. Satu orang itu Superman-nya. Kenapa gue bilang dia Superman? Karena dia yang masang lampu, dia yang ini gitu ya. Semuanya dia. Satu lagi tuh produsernya. Produsernya untuk komunikasi via laptop sama Upi. Jadi habis itu ntar komunikasinya laptop sama Upi. Gue total mungkin sama pakai sepatu dan pulangnya 4 jam lah. Oh ya? 4 jam. Kalau intinya lumayan. Soalnya kan cuma dia yang penting ada dinding hitam atau dinding putih terserah. Gitu. Pas kebetulan di rumah putih. Putih dan udah tinggal take aja apa gampang kok. Doang. Terus editingnya yang lama? Atau? Kalau gue tebak ya, gue nggak nanya langsung sama Upi, itu pasti trackingnya lama banget. Lama banget ya? Tracking itunya kan karena dia memang sengaja kan croppingnya bukan cropping kayak Grisel gitu, cropping kotak-kotak gitu kan, tracking per kotak itu kan kayaknya ya, asumsi gue. Keren banget sih. Itu gue lihat pertama kali, wow ini bisa gitu punya ide kayak gitu ya. Wow. Tapi nggak ada campur tangan dari Noah atau dari lu gitu soal idenya? Kalau video klip jarang-jarang sebetulnya kita. Jarang-jarang, maksudnya pertama kali itu pasti kita nunggu dari sutradara dulu. Sutradara punya konsep apa gitu. Habis itu mungkin sutradara kalau ngomong sama kita kayak, ini lagu tentang apa sih sebetulnya? Tentang ini bukan liriknya, tentang itu bukan. Kecuali ada satu dua lagu yang memang gue punya tema ini nih kira-kira masuk kayak di konsep lo gitu, dikawinin gitu. Tapi biasanya sebagian besar memang dari sutradara semua konsep. Iya, soalnya kan kalau sepengalaman saya teman-teman, bapak-bapak ini sangat peduli terhadap packagingnya. Jadi mulai dari audionya, dari awal itu konsepnya udah bener-bener dipikirin gitu. Jadi gue penasaran juga apa videonya juga dipikirin juga gitu. Soalnya kan kita yang di depan. Iya. Jadi kalau ada batu dilempar itu kita duluan aja. Bener-bener bumper juga ya. Iya. Tapi ngomong soal audio, Bor. Ya itu seperti gue bilang tadi, kalian kan ini peduli banget sama audio, terutama kalau lu pribadi gimana? Live sound ya? Rekaman deh kita. Rekaman
Sebentar, jadi peduli itu belakangan. Jadi peduli itu bisa jadi karena karena mulai tahu dikit-dikit. Jadi kayak pertama kali gue rekaman tahun 2000, berarti tahun 2000-an kali ya. Peter Pan nih. Peter Pan ya, itu masih Pita tuh. Pita terakhir deh, setahun sebelum Pita hilang. Kalau peduli dibilang nggak juga tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu. Jadi semakin nambah, semakin tahu, baru semakin nih kayaknya kita mesti makin ikut campur. Apalagi kayak seiring sama berjalannya proses album per album gitu kan nemu masalah tuh. Nah dari masalah itu kita tahu bahwa harusnya kita tahu ini, harusnya kita tahu itu. Jadi semakin peduli ya. Sorry, maksud gua yang gue pengen tanya, seberapa pengaruhnya sih terhadap lagu lu misalnya? Ketika lu tahu itu tuh perjalanan itu, ternyata pengaruh tuh, atau sebenarnya memang cuma masalah packaging? Kalau lagu lu nggak? Kalau gue bilang sih sebenarnya pengaruh tuh, apalagi kalau misalnya kita puterinnya sebelah-sebelahan sama produk luar. Kalau masih dibandingin sama yang di dalam sini juga mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi begitu misalnya kita putar lagu kita, terus di sebelahnya kita putar siapa ya? Coldplay itu langsung ini apa yang salah ya? Kok beda banget ya? Dan di situ baru jadi semakin kesini baru semakin cari tahu. Proses berarti ya? Iya. Nggak bisa langsung. Jadi kalau dari awal, soalnya gini, banyak band yang datang ke gua mau mixing gitu, baru demo aja minta di mixing, kayaknya udah ribet banget soal audio gitu mereka. Gitu, jadi gua pikir apa sepengaruh itu gitu, sound terhadap lagunya gitu. Toh kalau misalnya ini, katakanlah dulu awal Peter Pan kan alat-alatnya belum bagus kan? Belum punya bagus-bagus kan? Boro-boro. Tapi hasilnya ada. Iya. Hit. Maksudnya bisa di-present ke masyarakat. Tapi yang kalau itu, kalau gue bilang yang di sekitarnya juga nggak terlalu advance juga kali ya. Pada saat Peter Pan keluar yang paling advance kalau masalah sound ya, kalau gue reka ulang gitu, mungkin Dewa kali. Albumnya Dewa, albumnya Dewa, albumnya Padi. Memang kita bisa menerobos dengan karakter lagu yang kuat, walaupun kalau gue dengar lagi rekamannya, waduh. Tapi kalau gue bilang kalau kita diam di situ terus, kayak waktu pertama kali keluar, kayaknya nggak akan sepanjang ini umurnya. Bandnya. Sih. Jadi kalian secara lagu juga harus berkembang, tapi secara packaging, secara audionya juga kalian pikirin supaya bisa berkembang juga ya. Iya, apalagi kan semakin gede dan dunia juga berubah kan. Yang tadinya orang Indonesia tuh katakanlah 70% taunya yang lokal aja gitu. Yang sisanya mungkin yang bisa nyari kemana-mana lagu luar. Kalau sekarang kan hampir semua orang mau diem di pedalaman, katakanlah kota ketiga kayak di mana gitu, tetap bisa update sesuatu yang baru dari Amerika sana kan. Jadi perbandingannya itu langsung kalau kita stay di situ. Wah, kalau betul kita dari orang luar entah. Ya betul. Jadi ada idealisme di situ juga ya, Bro. Supaya apa ya? Ada peningkatan kualitas ya. Itu ya. Tanggung jawab sih mungkin sebagai musisi kali. Sebagai musisi ya. Wow, keren. Wah, kayaknya menjawab semua pertanyaannya udah gak ada. tapi banyak kali. Banyak. Cuman kalau pada saat take vokal, siapa yang memutuskan mic apa yang akan lu pakai? Wah, ini tiap tahun beda-beda nih. Pertimbangannya apa? Itu tadi proses tadi bikin kita lebih tahu, pas kita lebih tahu jadi kita lebih peduli lagi. Jadi kayak pertama kali mic itu pasti gue nggak tahu apa-apa. Pokoknya rekaman. Mic-nya di mana? Ini mic-nya. Nyanyi aja udah, nggak peduli apa. Tapi kan seiring dengan itu pas kita live sound, mulai cari mic yang yang ada yang bisikin, lu pasti pakai mic ini. Kenapa pakai mic ini? Karena dia ini. Masa sih? Cobain gitu. Tapi coba ya? Coba, habis itu, iya ada bedanya ya. Nah terus,
kemudian diskusi akhirnya biasanya sama produser sih. Kalau memang kan itu tugas produser kan ya, untuk arahnya mau kemana nih soundnya gitu. Jadi produser ngobrol, coba pakai mic ini ya, atau coba pakai mic itu. Dan kebetulan ini kan Bang JM ini terlibat di albumnya kita yang sebentar lagi keluar. Sebentar lagi keluar. Berapa tahun yang lalu? Itu tahun berapa ya? 3-4 tahun yang lalu dah. 5 kali. Mungkin 5 ya. 5 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang belum keluar, tinggal take vokal doang. Waktu pas kita rekaman itu kita disupport waktu itu sama ada macam-macam. Sandrakom ada, dan itu dikasih beberapa mic kan. Waktu itu kita pilih berdasarkan ininya, jadi makanya kita perlu engineer yang memang udah tahu benar. Kalau vokalis terlalu dalam ke masalah engineering, ntar nggak nulis lagu. Jadi memang mesti ada spesialisnya gitu ya. Kita diskusi segala macam, habis itu cobain di komputer sampai kita lihat gambar wave itu segala macam, habis itu udah dapat. Biasanya sih gitu. Kalau sekarang milih kayak gitu. Oke. Ada nggak satu titik di mana ini kayaknya mic gua nih? Ada ya. Ada. Terutama kalau lagi live sih, karena yang lebih sering dilakuin kan, jadi kayak lebih iya benar ini kayaknya. Ini ya gitu. Jadi ada momen itu ya. Ada momen, tapi beberapa tahun kemudian ada juga momennya kayak kayaknya gue lebih cocok pakai yang ini. Selalu. Iya. Nah, kadang-kadang mungkin karena pita suara kan berubah juga. Iya. Sama umur makin berat. Nah, pada saat lu merasa itu momen lu atau itu untuk mic yang ini gue cocok nih. Yang lu rasain apa? Maksudnya apakah jadi lebih ringan atau karakter lu jadi keluar atau lebih enak didengar aja jadinya. Lebih enak didengar. Dan kalau enak didengar itu apa ya? Gue nyanyi nggak banyak mikir jadinya. Kadang-kadang kan suka kalau dulu ya, masih ya tahun 1 tahun 2 lah, apalagi tahun 1 kadang-kadang kita naik panggung apa aja mic-nya gitu. Sikat. Pas kebagian lagi enak, pas kebagian lagi nggak enak kan kita jadi mikir sambil nyanyi. Benar. Ini kenapa suara gini ya sambil nyanyi, kenapa ini gini tapi sambil nyanyi gitu. Jadi dengan yang proper yang udah ini tuh jadi lebih pede sih pasti. So bisa dibilang ini nggak? Jadi alat-alat ini akhirnya menjadi tools yang seharusnya bisa mempermudah kita sebagai musisi. Sebenarnya kalau gue bilang sih ya, harusnya gitu ya. Memang dibikin untuk mempermudah ataupun memperadvance. Ya, advance kita juga ya. Ya, jangan sampai jadi malah kita keribetan sendiri gitu ya. Iya. Jadi bukan masalah mic-nya harganya yang seberapa gitu. Kayaknya enggak ya. Dari pengalaman lu enggak? Dari pengalaman, kalau jenis mic mungkin enggak. Tapi kan zaman sekarang tuh yang bikin mahal tuh si wifi-nya itu kan. Ya kan semakin jauh semakin mahal wireless-nya itu kan, teknologi wireless yang bikin mahal. Teknologi wireless ya betul. Ya memang karena secara audio sih teknologi kayaknya nggak ada penemuan baru sebenarnya. Sempet kalau nggak salah yang audio apa namanya, mic itu yang dia bilang dia bisa convert, jadi dia convert si seluruh sinyal itu dalam satu converting apa gitu yang katanya lebih bagus lagi pas diterima itu. Oh iya. Tapi nggak terlalu kedengeran sih di telinga orang ini. Mungkin juga ya terlalu advance ya. Atau mungkin hanya orang tertentu yang bisa merasakan. Tapi kalau recording memang sekarang udah pernah nyoba nggak Bur? Ada mic sekarang cuma satu mic. Tapi kita bisa rubah-rubah karakternya. Oh, stealth, slate. Gue udah pernah dengar, belum kesempatan nyobain. Oke. Tapi kayaknya menarik ya? Kayaknya sih menarik, gue pengen tahu aja nih. Maksudnya kayak gimana gitu? Iya. Apakah bisa membantu kita gitu ya? Ya eksperimen atau ya itu tadi menjadi kita lebih advance atau enggak gitu kali ya? Iya, gue belum nyobain. Nah, Boril ini kalau manggung guys, apanya namanya tuh? Kawan-kawannya banyak. Bawa preamp sendiri, bawa efek sendiri, dan ini nggak ada yang ece-ece gitu, nggak ada yang cloningan itu nggak pakai cloningan. Cuptek ya? Cuptek masih ya? Masih. Sekarang nggak? Oh sekarang nggak? Sekarang nggak. Ini menarik. Kenapa? Dulu tuh pertama kali bawa preamp sendiri itu tahun berapa itu ya? Waktu itu engineer-nya Sadat.
Oke. Jadi ngobrol-ngobrol, gimana sih? Kadang-kadang tuh kita ngobrol tuh selalu karena membandingkan orang lain. Iya. Kok dia bagus banget sih suaranya gitu. Oh dia pakai preamp gini. Oke. Preamp tuh apaan? Iya preamp gini. Oh, gue bilang oke. Jadi kira-kira preamp yang paling cocok buat gue apa ya gitu. Pertama kali gue beli waktu itu gue tes distressor. Oke. Distressor gue coba. Oke. Distressor buat ini kompresnya, abis itu 1081 Onif 1081 gitu ya? 1081 nggak usah Iya, ya, iya. 1081 yang atasnya. 1080 atau 1081 ya? Ya, itu pertama kali cobain. Abis itu baru mulai dari sana tuh mulai kalau lagi rekaman ngeliat-liat nih preampnya apa ya, kayak mulai tahu ini, mulai tahu itu. Abis itu baru nyoba. Yang pas lagi sama Bang JM itu pas gue lagi pakai Tiptek sama Manly ya. Tiptek dan Manly ya. Manly kalau buat ya? Manly kalau buat main di TV, Iya. kalau Tiptek buat di jalan. Di off road. Ya, agak gila juga sih sebetulnya. Cuma karena itu tadi, karena membandingkan tadi, karena pas gue baca artikel gitu tentang Coldplay, turnya Coldplay, mereka bawa hardware itu loh kok, gitu kan, anjir gitu. Kayaknya kalau mau serius mesti kayak gini juga nih kayaknya gitu. Jadi, ayo kita bawa juga. Siapa tahu ini walaupun yang mungkin yang nontonnya ya nggak terlalu ini, tapi ada kepuasan sih. Ada kepuasan. Oke, berarti ada kepuasan ya. Ya. Nah sekarang pakai apa? Sekarang pakai ini apa? Dari Wade. Oh, oke. Apa sih namanya istilahnya? Software jadinya. Oh, jadi software. Plugin. Oke. Jadi Wade dia Manly Foxbox udah bikin plugin, Tiptek belum. Cuman karena terakhir tuh memang si Foxbox itu yang pas banget kayaknya, dan kebetulan dia ada pluginnya. Jadi sekarang pakai laptop. Oh, oke. Jadi bawa laptop, sound card, masuk ke mixer. Oh, nggak ada problem. Problem nggak ada. Kalau kualitasnya sih kalau sejauh ini nggak terlalu beda jauh. Dari 100 mungkin kalau yang pluginnya 70% ya kali. Wow, berarti teknologinya udah bisa mengakomodir kita ya. Tahun 2018 kayaknya udah oke tuh. Iya. Sebelum itu kan kayak enggak lah urusan yang fisik Belum bisa dipercaya ya. Sekarang udah oke kayaknya. Wow. Karena kan kalau ingat kan zaman Pita itu, Bang. Soundnya ingat? Sound Pita itu. Udah lama. Terakhir itu gue Pita tuh lagu Menunggumu sama Om Krisya. Gila lama banget. Ya karena memang beda. Pasti beda. Tapi bukan berarti digital ini lebih jelek sih sebenarnya. Kalau menurut gua ya, karena beda aja gitu. Iya. Nah, pada saat lu pindah ke ini kan berarti full digital nih, lu processingnya nih. Sekarang ya. Ya. Itu ada perbedaan atau memang lu merasa wow ini sesuatu yang something different aja gitu? Untungnya gue nggak terlalu mengerti itu ya. Oke. Karena gue bukan engineer 100%, gue cuman 10%-nya doang. Dan memang tadi kayak gue bilang di zaman gue tuh memang udah akhir-akhirnya banget kita. Gitu. Jadi lu nggak yang terlalu intens sekali di situ ya, nggak terlalu terikat sama analog itu gitu. Jadi ke digital ini tuh nggak terlalu kayak kaget gitu. Lebih nerima aja dan gue lihat juga memang musik kan perlu cycle. Yang bagus juga kalau udah kelamaan pasti boring gitu kan, jadi cycle ke digital itu ntar balik lagi gitu, jadi gue ikutin aja. Iya, ikutin aja ya. Biar ikutan bosen. Iya benar-benar. Bosan, terus tadi bikin nyaman juga, bikin kita lebih apa ya, menolong kita ya, terus ya supaya nggak bosan, menolong kita juga. Tadi apa lagi ya? Gue lupa tadi. Lumayan satu batang rokok gue habis nih, baru ingat nih. Ingat terus. Bener kayaknya gue bakal inget kalau rokok dia udah habis. Iya. Nah, lu sempet lu tadi sebut-sebutin sound engineer. Ya. Kayaknya berperan banget di proses kalian berproduksi, atau gimana sih sebenarnya peran sound engineer buat di mata lu? Jadi semakin kesini gue semakin tahu part setiap orang di industri musik ini gitu. Jadi kalau zaman dulu kan juga kayak ya itu tadi gue cuma naik ke atas panggung, gue nyanyi, terus dia turun.
Terus mulai tahu yang di depan tuh apa? Oh namanya front of house, oke. Fungsinya apa gitu? Oh buat ini gitu. Jadi salah satunya yang paling beruntung gua ketahui itu adalah itu sebetulnya. Jadi mau sejago apa kita, sejago apa mainnya, semahal-mahalnya instrumen kita di atas panggung, kalau yang di depannya nggak satu paham, nggak kedengeran, Nggak keluar ya? nggak kedengeran. Jadi itu satu gue maksudnya beruntung banget tau itu. Jadi kayak oke, ada beberapa hal yang mesti kadang-kadang kita nggak cuek aja ya. Siapa depannya ya siapa aja lah terserah gitu. Nah itu kan udah nggak bisa lagi kayak gitu. Dan ternyata memang industri kita tuh memang baru begini nih. Baru sekarang gitu kayaknya banyak engineer yang memang engineer. Jadi dulu yang sering gue ketemuin itu ada orang di depan, kecuali yang ternama ya. Kalau yang nggak ternama itu biasanya yang di depan itu mungkin yang di depan yang ngatur, yang jadi FOH-nya bukan engineer. Jadi memang orang yang memang kerja di rental sound-nya. Jadi otodidak lah. Otodidak dan bukan musisi yang paling parahnya sebetulnya. Ataupun minimal dengerin musik lah gitu. Karena jadi orangnya tahu teknis, tapi nggak punya rasanya gitu. Gitar kurang gede, oke, gitu. Ya tapi kan kayak yang punya memang dia musisi, dia punya rasa, gitar kurang gede, gini kayaknya. Nah, ini enak nih. Jadi engineer ini yang lo ekspektasi ya pasti yang ada musikalitasnya. Kalau ekspektasi gue sih pengennya kalau ada engineer itu selain memang dia ada otak teknikalnya, memang dia sangat senang musik sih. Harus senang musik ya. Ada taste, ada soulnya lah gitu buat musik. So jadi lu perlu engineer yang sebenarnya seniman juga ya. Harusnya seniman juga ya. Itu yang kita kurang sih di Indonesia. Walaupun sekarang udah mulai banyak nih. Tuh catat. Jadi jangan malas dengerin musik, jangan ngulik mulu, dengerin musiknya harus. Karena itu ternyata ekspektasi dari musisi mungkin maksudnya gini ya Boreng. Lu pengen si engineer ini juga mempresentasikan karya lu ke depan kan? Iya, karena kan kita makanya yang sempet kita ngobrol waktu itu sama beberapa engineer kita di depan, atau masuk ngobrol dia juga. Jadi akhirnya setiap kali punya engineer itu yang mesti dipastiin tuh rasanya mesti sama, bukan rasa, persepsi kan karena ini bagus, A bilang bagus, B bilang bagus, tapi ternyata beda. Persepsi lu tentang bagus tuh apa ya? Isi satu kita mesti pandangan dulu karena kan yang kita dengar di sini tuh harus sama dengan yang penonton dengar kan, sedangkan yang penonton dengar tuh tergantung tangannya FOH gitu. Nah jadi kita sama FOH tuh memang kayak mesti satu telinga sama-sama. Nah itu persepsi kita samain dulu. Terus yang gua tangkap lagi adalah memang FOH itu yaitu begitu dia memang dia senang musik, dia punya soul di musik, akhirnya dia punya karakter. Nah karakter ini yang kadang-kadang nggak sama. Nah jadi kalau misalnya kita pernah sama Bang JM sama Dede gitu kerja sama, habis itu nggak kerja sama, bukan berarti kayak wah yang ini jelek gitu, bukan. Karakter yang waktu itu terjadi sama Dede adalah misalnya Dede ya, Dede itu kan orangnya rock banget, sama ini rock juga. Waktu zamannya Peter Pan, album 1, album 2, musik kita kan juga gitu doang ya, cuma si ini gitar 2 biji, bass 1, habis ini keyboard juga palingan Andika main itu cuma ngisi doang. Jadi masih untuk orang rock tuh masih bisa kerasa gitu, kerasa gini enaknya nih. Tapi begitu kita masuk ada sampling, ada trigger diganti segala macam, kita nggak bisa maksain ke dia. Karena dia kan punya karakter gitu. Jadi menurut gue ini enak. Secara telinga rocknya dia gitu, sedangkan enggak, ini mesti pop. Jadi rasanya itu yang itu, nah itu jadi bukan berarti dia jelek, bukan cuma kan kita kan mesti sama telinga gitu. Ganti orang udah. Beberapa kali kan. Karena Dede sekarang sama Gables kalau nggak salah. Cocok banget. Cocok banget. Emang keren banget. Jadi mixingnya memang
buat God Bless itu pas banget lah. Dede ya? Iya, Dede pas. Makanya gue lihat wah ini orang rock ini sih. Iya, betul. Gue setuju sih. Jadi memang ada masing-masing kita memang punya selera juga, punya pandangan masing-masing terhadap musik. Akhirnya mempengaruhi mixingan kita. Seperti apa kita mempresentasikan band yang akan kita istilahnya kita mix lah di depan gitu. Ya betul. Sama kayak sutradara tadi, makanya gue nggak mau. Lu punya konsep apa terserah, bawa aja. Oke. Kan situ juga seniman soalnya kan Iya, gitu. betul. Jangan kita ganggu dulu. Nah ini pesan penting nih buat teman-teman band nih. Kenapa tuh? Ya itu. Tadi udah disebutin lah, nggak usah disimpulkan. Tapi kan kalau musisi, buat musisi kan lebih ke istilahnya di atas panggung nih. Ya. Kalian kan bukannya lebih penting gimana kalian mendengarkan yang terjadi di panggung, atau gimana? Awal sih gue begitu ya. Oke. Masih muda itu. Ya. Jadi aslinya ada party. Oke. Kan konser tuh party gitu Iya, istilahnya. iya. Ada party, gue pengen ikutan party. Iya. Awal. Iya. Tapi kalau makin sini kayaknya gue makin kayak ini bukan party gue sih sebetulnya. Walaupun ini konsernya Noah atau konser Peter Pan, tapi bukan pestanya Noah. Tapi pestanya orang-orang yang kita hibur. Jadi sebanyak kita ingin menikmati panggung itu, tapi kita nggak boleh egois dengan mengorbankan yang nonton di depan gitu kan. Jadi di panggung pun akhirnya teknisnya tuh sebenarnya kita udah mulai kan waktu itu. Ini yang pertama kali malah nggak ada monitor di floor. Nggak ada monitor sama sekali, biar yang kedengaran itu bener-bener bersih. Nggak kemah juga nggak ganggu gitu kan. Noise-nya rendah lah. Ya. Jadi apa yang gue alamin di panggung itu sebenarnya nggak harus kayak konser. Gue cuman gimana caranya pertunjukan ini bagus, semua orang seneng. Oke. Iya. Tapi di ear lu pengen denger apa sih? Kalau gue patokan metronom. Karena Noah ini udah sequencernya advance guys. Jadi metronom tuh wajib. Kalau mendengar metronom, wah udah Hilang ya. jadi alien. Metronom walaupun memang kalau dulu tuh kayak lu ngapain dengan metronom jadi nggak enak lu mau gitu kan. Tapi ini bukan masalah mau lagi, ini pertunjukan. Pertunjukan yang gue mesti make sure orang yang nonton itu senang gitu. Jadi orang yang pertama kali nonton konser tuh kayak mungkin ada yang nonton tuh ada konser, bisa jadi kayak ini konser pertama gue gitu. Mereka harus senang sama konser, jadi mereka balik lagi. Betul. Harus ada apa sih istilahnya orang dagang itu? Jadi balik lagi lah untuk beli lagi gitu. Istilahnya kayak gitu ya kalau orang dagangnya. Ya, dan kan senang bikin orang senang sebetulnya. Betul. Nah, kalau ini agak sedikit mungkin yang banyak juga teman-teman di vokalis nih, Bon. Kalau di ear lu tuh ada reverbnya nggak sih? Kasih reverb nggak? Oh, sebisa mungkin sih gue enggak. Nggak ya. Sebisa mungkin gue enggak. Sekering mungkin ya. Sekering mungkin biar karena kan lumayan ya, headroomnya kan nggak sebesar ini kan speaker, ya kalau itu. Jadi kalau terlalu banyak udah masuk di sini ada kick, ada gitar segala macam. Kalau suara gua nggak di depan gitu, gue takutnya false-false nggak kedengeran sendiri. Kontrol lu sendiri ya. Buat kontrol. Kering aja Ya. Karena banyak yang kalau gua lagi di monitor gitu pada minta reverb gitu. Karena hemat gua reverb ini bikin suara lebih mundur ya, makanya nggak di depan kan. Lebih di sini bisa gitu. Jadi malah kontrolnya susah. Ya, cuma mungkin mereka feel pengen feel kali ya, nggak tahu juga sih. Mungkin pengen feel sama itu tadi yang gue pelajarin kan, apapun yang gue dengar di sini itu bukan yang didengar sama penonton, ya kan gitu. Apa yang didengar sama penonton kan apa yang di tangan FOH. Jadi gue bilang gue sih keringnya di sini. Cuman gue mau gimana caranya gue pastiin bahwa lu kasih reverb yang benar. Kasih reverb yang benar. Guys, ini Noah ini nggak nanggung loh. Bricasti loh bawanya loh. Waktu zaman gue ya, bawa Bricasti loh, itu reverb. Wah, gue sampai mixing di rumah aja udah nggak bisa. Aduh, keingetnya Bricasti. Karena gue nggak punya. Gila sih itu. Tapi memang kalian nih, kalau buat gue ya, waktu era gue jalan bareng sama Noah, memang gue pikir wah ini band ini serius banget soal gitu. Ini pengen sih gitu. Ya pengen ya. Kita kalau gue pernah ngobrol sama manajernya,
ini mah band ridersnya Ferrari. Gila ya. Ridersnya enggak, karena kita tahu. Jadi kalau riders yang lain-lain kayak misalnya gini, mobil jemput pakai apa? Apa aja lah yang penting bisa ngerokok. Gak usah pakai Amr kali, pakai Kijang aja atau pakai Innova. Makanan apa aja lah, pisang itu apa segala. Tapi sound systemnya 100% ya. Bener. Aduh. Tapi ya meskipun apa ya? Ya kadang kan kita main di daerah yang mungkin nggak bisa 100% gitu ya. Itu dia. Ya, Dan sampai sekarang masih jadi PR ya. Itu PR besar sih memang. Jadi beberapa tempat kita pernah main, wah benar-benar susah karena dulu era gua kalau nggak salah kita ada beberapa gimmick ya, perpindahan dari band ke akustik, Ya. dari akustik ke band lagi. Jadi mesti kalau mixernya agak kurang bersahabat gitu, susah banget maininnya. Banyak yang KW ya. Apalagi yang KW. Apalagi kalau Nah tapi maksud gua dimaklumi lah kalau KW. Soalnya kan industrinya juga nggak semaju itu. Ya, betul. Orang mau beli apa istilahnya rental sound ngasih yang asli, pemasukannya itu juga nggak oke. Karena orang nonton masih gratis, nggak beli tiket. Tapi jangan salah loh, Bro. Di Indonesia ini, ingat gak waktu kita ke Amerika ini? Ya, tour ke Amerika ini kita minta riders. Gue ditanya balik gitu. Nah. Emang lu bisa pegang di Ciko? Emang lu bisa? Ini orang nggak ngerti nih. Di Indonesia itu semua ada. Sampai akhirnya kita dikasih Evit waktu itu dikasih Evit sampai sana. Itu gua agak melecehkan kita itu. Oh mereka? Iya, vendornya gitu. Dia nggak tahu ini udah ikutan seminar di Prancis. Bukan masalah itu. Jadi akhirnya kita akalin nih, suruh play video yang kita main kalau dari drone itu kan banyak banget. Oh. Itu baru ngomong, ini band kalian gitu. Oh disebutin itu. Iya, Gue nggak tahu. Gue sampai ngomong gini, iya ini band ini kalau di Indonesia ya sekelas Metallica. Yang nonton segini banyaknya gitu. Terus kita tunjukin foto-foto kita pakai Digiko. Loh, Digiko ada ya, Sir? Batin gue kurang ajar nih bule nih. Semua ada. Tapi ya memang mungkin balik ke siapa supirnya ya. Ya. Karena itu seperti tadi, karena ini kalau diibaratkan mobilnya Ferrari, kalau yang nyupir gak bisa ya Ferrarinya bisa. Ya, makanya gue bilang FOH tuh krusial banget. Ya. Sangat penting. Gue sih berharap makin banyak engineer lulusan yang teknis yang ini apa? Yang detail gitu, yang pegang FOH di industri musik nanti gitu. Nah, Cop. Siap. Pesan buat teman-teman SAE. Sama jangan pelit ilmu, kasihan loh musisi-musisi itu kan mereka harusnya otaknya tetap dibikin lagu ya, jangan dipaksa mikir kayak gue. Lu mikirin ini. Jadi nggak bikin lagu bos. Nah, soal bikin lagu, pada saat bikin lagu lu setup alat gitu nggak sih? Atau whatever, ada yang di depan lu ada handphone gitu. Tetap akhirnya sih kalau moodnya udah dapat gue pakai handphone aja. Pokoknya begitu mood udah ada, apa yang ada di depan lu sih katanya. Iya, soalnya kalau lu mikirin hidupin komputer habis itu ini udah hilang ide. Terus kalau ini agak melenceng dari audio nih. Kalau pada saat bikin lagu, lu udah dapet. Terus lu bikin kerangka musiknya atau lu serahin ke anak-anak atau diskusi? Itu bisa macam-macam. Jadi ada lagu yang memang gue bikin dari awal sampai akhir. Ada lagu yang gue bikin intro bassnya ada. Oke. Ada juga kayak gue ada lagu nih refnya doang tapi. Oke. Sisanya gimana? Iya kita bikinnya bareng-bareng gitu. Ada juga macam-macam sih. Soalnya gini, ingat kan waktu kita produce lagu apa sama Steve itu ya? Hero ya. Hero ada 3 lagu kan ya. Steve, ada Hero, ada seperti kemarin. Ya sama ada 2 lagu baru itu kan, Hero sama apa gitu. Tapi yang gue ingat itu gue cuma lupa lagunya apa. Jadi ada track yang kita ambil dari demo, demonya. Yeah. Jadi gue mikir ini band serius banget ya. Dari mulai bikin lagu, bikin demonya itu soundnya udah jadi. Jadi waktu kita dengar, kita putusin ini aja udah. Bisa take ulang gitu. Udah keren soalnya. Itu memang begitu kah? Pada saat prosesnya gitu, kalian udah bikin full aransemennya gitu?
Itu jasanya Uki sih. Oh, jasanya Uki, ya. Jadi di kita itu yang sangat ngerti teknisnya sebetulnya Uki. Jadi dia coba dalami mixing, dia coba dalami ini segala macam. Jadi sehingga pas kita lagi bikin demo pun treatmentnya dia kayak memang mau rekaman serius aja gitu. Dan memang dia pikir kadang-kadang menurut dia dari beberapa kali yang kita bikin demonya itu lebih dapat menurut dia. Iya. Jadi makanya dia prepare dari demo tuh udah serius. Udah serius. Ya betul sih. Memang kalau katanya sih take pertama itu yang paling jujur apa ya? Ya mungkin ya, yang paling dapat ya. Jadi itu yang kalau nggak persiapan sayang banget, nggak bisa dipakai lagi nanti kalau pada saat produksi beneran ya. Nah kalau ngomong-ngomong tadi lu bilang ada album yang pernah kita kerjain mau dikeluarin. Ya, judulnya box setnya tuh judulnya Second Chance. Masih ya? Ya masih Second Chance. Jadi setiap album tuh sama kayak album Peter Pan sih sebetulnya. Karena kan kita memang bukan aransemen ulang, recording ulang berarti. Atau apa namanya? Karena aransemen kan ada yang nggak dirubah. Ada yang nggak dirubah. Jadi di record ulang dengan tujuan remaster sih sebetulnya, ya kan remaster tujuannya. Jadi setiap kayak misalnya album pertama Peter Pan kan Taman Langit, nanti jadi Noah Taman Langit, Noah Bintang di Surga. Oke, box setnya tetap Second Chance ya. Box set tetap Second Chance. Tapi itu waktu itu ya, itu beban loh, Bang. Belum selesai beban, belum keluar soalnya. Beban maksudnya gini, ini lagu dulu ngehits nih, Iya. kan? Diterima di masyarakat. Yang jadi beban gue, ini kalau soundnya berubah masih bisa diterima nggak ya? Terutama ini ya sih, apa ya, suasana apa yang udah kalian bangun ini, lagu ini jadi seperti ini itu kan Moodnya ya susah banget itu. Ya mungkin dengan keseriusan itulah ya. Karena kan kayak 1, 2 udah dapet tuh. Album Taman Langit kan sebetulnya udah keluar di handphone itu kan ya, eksklusif waktu itu 10 tahun yang lalu. Kalau kita dengar, kalau gue secara pribadi ngedengarnya sih gue seneng banget. Seneng banget ya. Jadi apa yang kita pengenin dulu waktu kita nggak punya alat-alat yang serius itu terjadi di situ. Kayak gitar akustik yang semua tentang kita yang pengen pas lagi bikin lagunya kan, aduh ini kalau gitar akustik enak. Pas mau rekam gitar akustik ya, waduh nggak ada gitar akustik yang bagus. Udah gitar listrik aja ya. Ya udahlah gitar listrik aja gitu. Ya kan? Dan habis itu sekarang pas kita bikin lagu tuh kejadian, jadi gue sih puas banget. Iya, syukurlah kalau mengurangi sedikit beban gua. Tapi memang ini sih, memang proses itu luar biasa waktu itu sih kalau menurut gua ya. Detail sekali kita. Sangat detail gitu ya. Kita saking detailnya, sekarang yang lagi ngerapin filenya tuh pusing. Karena track gitar itu satu lagu, kalau nggak salah gitar lu kan ada 8 track ya. 8 track itu satu kali take. Kalau nggak salah gue tuh ada line yang itu ada direct. Ada direct. Terus di bawah direct tuh ada micingnya, ada satu mic ada 3. Ya, ada 3 posisi. Iya. Ganti mic lagi, posisinya lagi. Jadi satu tracknya Lukman itu ada segitu banyak kulit. Iya. Itu yang ngerapin file sekarang lagi pusing. Tapi itu karena apa ya? Karena tadi ya pengen enhance, pengen lebih advance lagi sih. Pengen bukan memperbaiki sebenarnya, bukan ya, tapi pengen apa yang membuat sesuatu yang dulu impian lu jadi kita bersenang-senang sih sebenarnya. Betul. Berpesta pora dengan fasilitas yang ada. Gila loh ya, ini kita rekaman nih. Ini ada 2 studio kita booking. Ada gang di depannya. Kita coba drum di sini, coba drum di sini. Terus akhirnya di gang. Malah di gang. Hero Lagu Hero itu di gangnya si studio justru. Itu amazing sih. Itu nggak tahu kenapa ya waktu itu ya. Pokoknya kok ini gitu ya. Steve waktu itu. Ya, itu Steve kalau misalnya. Tapi beruntung mesti gini, mumpung kita punya power untuk lakuin itu, karena kan banyak juga band yang pengen kayak gitu tapi posisinya belum dapat gitu. Jadi sayang banget kalau kita lewatin.
Bayangin aja kalau misalnya kita ntar udah berapa puluh tahun dari sekarang gitu, terus tuh lagunya mungkin udah gak dengar orang, terus kita mau bikin yang aneh-aneh kayak gitu, budgetnya mau dari mana? Ya waktu itu juga proses, bahkan kita coba cari studio juga ya. Selain di Musika, tag gitar itu banyak di Bandung. Kayak gitu di Bandung. Karena ternyata setelah kita coba-coba lebih dapat di studionya Uki ya. Oh, yang di Jumbrung. Iya, sayangnya sudah nggak ada studionya. Udah nggak ada? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Waktu itu sih Uki nawar-nawarin alatnya ke gua. Oh, iya. Tapi nggak tahu. Tapi ya itulah pengalaman. Ya kalau buat gua pengalaman betul bersenang-senang, tapi juga pengalaman memeras teknik. Wah gila sih. Gua coba memahami kemauan kalian juga. Iya. Yang untungnya komunikasinya bagus sih, dan kita sudah ada sampel sebelumnya, udah ada lagu yang jadi sih, jadi mungkin lebih mudah ya prosesnya. Iya. Bisa jadi lebih mudah, tapi bisa jadi juga kayak jebakan gitu kan. Oke, karena udah ada ini, banding-bandingin terus. Iya. Kalau nggak ada mungkin lebih bebas lagi kali. Iya mungkin lebih eksperimental lagi mungkin ya. Wow. Waktu itu kenapa lu memutuskan? Kenapa kalian memutuskan ini harus selain tadi ya, selain masalah, jadi gue pengen lebih tahu alasan untuk soundnya gitu harus lebih bagus tuh kenapa gitu? Oke. Sebenarnya kan alasan simpelnya pertama kali adalah master. Jadi master itu kan walaupun secara legal itu milik Musika, tapi kan namanya itu masternya Peter Pan. Peter Pan kan bandnya udah nggak ada. Iya. Makanya kan aku bilang ini jadi rancu nih ntar nih gitu. Rancu kenapa? Setiap kali kita mau bawain lagu, kreditnya ya by Peter Pan. Oke. Kan? Iya. Lagu ini by Peter Pan. Jadi daripada ada macam-macam ya mending kita remaster. Remaster atas nama Noah. Gitu kan. Nah itu sebenarnya itu mungkin bisa jadi justifikasi sih sebetulnya. Karena itu simpelnya, cuman mungkin bisa jadi justifikasi dari kita yang pengen keinginan tadi dulu nggak kesampaian nih, sekarang pengen kesampaian. Ini kan itu sih ya. So far ada yang favorit lo apa dari sisi produksi kita waktu itu? Yang paling favorit? Secara ini nih gitu akhirnya kesampaian juga. Sementara kita pasti yang tadinya harusnya gitar akustik jadi gitar listrik, sekarang akhirnya gitar akustik. Ada satu lagu satu hati. Satu hati yang tadinya dikemasnya istilahnya, kalau album tuh ada istilahnya anak tiri ya. Jadi kayak bukan lagu jagoan, jadi kayak produksinya tuh orang ya udah yang penting selesai aja gitu. Nah itu direkam ulang dengan lebih serius, ada sedikit perubahan aransemen, habis itu soundnya juga udah disesuaikan dengan yang sekarang kan, jadi wah ini lagu jadi enak. Itu ya yang paling berkesan ya. Kalau yang berikutnya belum tahu nih ya. Gue tinggal take satu sih sebenarnya, tinggal take satu album dari 1-2 itu dari Taman Langit itu. Taman Langit sendiri juga gue seneng karena ada backing vokal yang tadinya gue nggak, ilmunya belum cukup lah buat backing vokal ini gitu. Itu keren sih. Itu enak. Abis itu kalau Bintang di Surga juga sebetulnya lagi proses remixing. Karena Bintang di Surga tuh waktu pas zaman dulunya aja, dari kita bikin demo pas pindah ke mixing tuh kayak kita loh kok jadi gini gitu. In a bad way kan, tapi enggak juga mungkin gini. Kita seneng, tapi secara umum itu kedengarannya kotor banget gitu. Ya kan? Ini sih kotor banget. Nggak tahu, kita senang aja tuh gitu. Tapi kalau misalnya lu udah master berbanding sama lagu-lagu yang lain, itu jadi kotor banget sebenarnya gitu. Jadi dirubah gitu shape-nya, jadi atau mungkin juga karena waktu itu kita ilmunya nggak cukup untuk menjembatani itu kan. Antara bisa jadi ininya. Nah, jadi yang sekarang kayaknya lebih sesuai dengan apa yang kita pengenin dulu. Di Surga, abis itu apa lagi ya? Sahabat juga kebanyakan lagu-lagu yang gitar ini ya. Apalagi dulu
Reza kan suka eksperimen tuh dengan snare-nya. Malah kadang-kadang dia sendiri yang sekarang bilang, kenapa snare gue kayak gayung suaranya? Reza. Wah, paling seru memang tech drum sih. Paling seru, aduh, ada-ada aja pokoknya. Gila. Jadi banyak perubahan di situ kan, jadi kayak wah ini baru nih gitu soundnya gitu. Wow. Wow. Ini sesuatu yang ini nggak sih, kayak apa ya? Bakal jadi pijakan berikutnya nggak sih? Untuk masalah sound. Sebenarnya iya, walaupun dia nggak keluar ya sekarang, mesti gini. Yang sekarang kita jalanin kayak misalnya single terakhir itu kan Kala Cinta Menggoda, kan sebenarnya soundnya kan kita udah sangat berbeda sama yang sebelumnya. Nah itu tuh bekal dari ngerjain album Second Chance ini sih sebetulnya kan. Itu dimulai yang pertama kali Uki mulai serius banget cari ini apa miking tekniknya mesti kayak gimana. Itu impact itu ke yang kayak jalan sekarang. Wow. Ya berarti kayak jadi threshold jadinya ya. Iya. Nggak bisa, harus lebih baik dari yang sekarang gitu ya. Besok-besoknya. Nggak boleh turun lagi. Reza suara drum lu nggak boleh kayak gayung lagi. Oke. Bor, selama pandemi ngapain aja, Bor? Selama pandemi. Manggung? Nggak ada lah ya. Virtual. Virtual ya. Virtual. Kayak besok kan, besok ada manggung tapi virtual juga. Oke. Habis itu sisanya sih gua itu malah eksperimen bikin apa visual effect. Larinya ke visual effect. Itu saking banyaknya waktu atau memang Saking banyaknya waktu sebenarnya, saking ini sih, saking gue peduli, mesti gini, untuk pertunjukan musik gitu di Indonesia beberapa tahun ke belakang itu kita masih sangat kurang. Awal itu kan gue bilang tadi sound engineer tuh di kita masih sangat kurang waktu itu. Sekarang udah mulai lumayan banyak. Sekarang yang dirasa sangat kurang itu lighting designer. Oke. Ada desainer ataupun operatornya itu juga sangat kurang. Padahal itu untuk sebuah pertunjukan kan sangat diperlukan. Iya. Ya mata ya. Jadi kemarin juga sempat sebelum pandemi sebenarnya gue udah mau beli satu mixer yang buat dicobain mixer lighting untuk kita mau punya sendiri. Jadi kita bisa eksperimen kita mau kayak gimana gitu. Cuma sebelum pandemi jadi nggak jadi. Cuman masih ngobrol sama engineer lightingnya buat kayak kalau gue pengen lampu kayak gini kayak gimana ya? Iya. Apalagi bisa disimulasi kan? Kalau Iya. visual kan bisa simulasi gitu. Panggung kayak begini, lampunya titik di sini bisa kayak gini. Ya, ketahuan lah ya, bisa diimportin lagu juga, bisa disinkronkan ya. Menurut lu setelah pandemi ini, akankah panggung kita akan sama seperti kemarin? Kalau masyarakatnya sangat bosan sih ya, maksudnya antusias orang buat nonton gitu. Iya. Bisa jadi sih sama Iya, sama serunya gitu. Kalau orang kan kayak akhirnya bisa nonton live ini lagi gitu. Mudah-mudahan sih gitu. Mudah-mudahan ya. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat atau gimana perkiraan lu? Gue nggak tahu sih. Sejauh ini karena di dalam kepala gue ya secara tebak-tebakan aja, ini kunci cuma vaksin doang kayaknya. Iya benar ya. Tapi kita jangan ngomongin vaksin lah. Kayaknya di luar ekspertis kita ya. Iya, maksudnya kayak misalnya katakanlah tiba-tiba udah ada vaksin gitu. Iya. Mungkin cepet banget kita bisa pulih lagi buat ada konser lagi gitu. Ya, sayang nih waktu juga yang harus memisahkan kita. Bor, terima kasih banyak buat Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Gue juga banyak pelajaran dan mudah-mudahan ini juga berguna buat teman-teman sound engineer ya. Yang paling penting buat istilahnya pelaku industri musik di Indonesia, mudah-mudahan kita sama-sama memajukannya gitu. Iya betul. Ada pesan-pesan mungkin Bor buat engineer baru atau yang masih muda-muda? Kalau gue sih mungkin bukan buat engineer-nya kali, buat orang-orang yang senang musik. Oke. Dunia musik tuh bukan cuman pemain bandnya doang loh. Betul. Ada banyak pendukungnya dan kita sangat membutuhkan itu sih gitu. Oke. Tadi gue bilang lighting, sound engineer itu juga sangat berperan besar dalam industri pertunjukan. Oke. Itu ya. Thank you Bor. Sama-sama. Sekali lagi sukses buat project-project berikutnya. Amin. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa segera ketemu lagi di lapangan
di ini apa namanya Alpha Pro. Pro. Iki apa? Iki Soundwave. Iya, ini wave yang belum di master. Kalau bulat-bulat. Jadi nggak usah promo ini, nanti ada di bawah ini. So segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan menghibur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmunya. Kalau nggak ada ya udah tonton aja. Ya, jangan lupa subscribe. Lu ada channel? Ada, janganlah. Gua channelnya 2 bulan sekali. Sama berarti. Oke gitu aja guys. Sampai jumpa.